Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sapa pagi kita kali ini insyaallah masih melanjutkan hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, setelah kemarin sebelumnya kita mengambil pelajaran yang sangat berharga tentang perkataan Nabi Yaqub, "Fallahu khairun hafizha wa huwa arhamur rahimin." Bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih indah, lebih mulia, lebih baik, lebih sempurna daripada penjagaan manusia yang tidak bisa dipercaya, yang kadang berkhianat, yang kadang tidak memenuhi janjinya. Namun dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaannya, memberikan karunia-Nya kepada hamba yang betul-betul beriman kepadanya. Maka pada kali ini kita akan melihat bagaimana sikap tawakal Nabi Yaqub alaihi salam setelah beliau di ayat-ayat sebelum ini didesak untuk mengirimkan mengutus putranya Bunyamin setelah dikembalikan barang-barang yang diminta yang diperlukan oleh keluarga Yakub dalam keadaan sempurna, dalam keadaan utuh, bahkan diberikan kelebihan yang mestinya mereka tukar itu bahkan dikembalikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka disitulah Nabi Yusuf lalu kemudian menjadi luluh hatinya dan mulai mengizinkan agar saudaranya Bunyamin ini pergi bersama mereka. Maka apa pesan Nabi Yaqub alaihissalam? Lihat di sini ayat 67 Qala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, coba kita lihat bagaimana metode berbicara yang diterapkan Nabi Yaqub ini mulai berbeda, mulai berubah. Sebelumnya nggak pernah Nabi Yaqub berkata kepada putra-putranya ini dengan redaksi ya baniya, kecuali kepada Nabi Yusuf ya bunayya. Tapi kepada anak-anaknya yang lain tidak pernah beliau mengatakan ya baniya. Nah, kali ini di ayat 67 itu disebutkan ada perbedaan. Mulai ada perubahan, subhanallah. Ya baniya, wahai anak-anakku. Di sini Nabi Yakub memanggil mereka dengan sebutan anakku. Ini adalah sebuah panggilan yang penuh rasa cinta, keterikatan yang sangat mendalam dan penuh kasih sayang. Mengapa itu terjadi? Ada perubahan. Nabi Yaqub memanggil anak-anaknya. Mengapa perubahan itu dilakukan? Pada ayat ini kita menemukan bahwa panggilan itu berubah setelah Nabi Yaqub melihat adanya keterikatan khusus anak-anaknya, mulai sadar, mulai terikat dengan Rabb mereka yang disebabkan adanya perjanjian, adanya pengawasan dan tawakal kepada Allah. Falamma atauhu mawthiqahum la ta'tunnani bihi di dalam ayat sebelumnya itu disebutkan seperti itu. Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Itu ada perjanjian, ada pengawasan. Dan ada Nabi Yaqub menyebutkan qala Allahu ala ma naqulu wakil. Nah, disitulah mulai adanya keterikatan jiwa mereka dengan Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, dengan disebabkan adanya apa? Perjanjian yang diikat dengan pengawasan langsung dari Allah. Dan Nabi Yaqub mengatakan Allahu ala ma naqulu wakil, tawakal kepada Allah Subhanahu. Maka hati mereka mulai tergerak untuk berzikir dan merasakan hadirnya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan dampak-dampaknya, asarnya. Kemudian terbetiklah dalam hati Nabi Yaqub sebagaimana terungkap melalui lisannya dengan perkataan ya baniyah. Manusia yang hatinya selalu terikat dengan Tuhan Allah Jalla Jalaluh, maka semakin kuat hatinya merasakan kehadiran, pengawasan dan tawakal kepada Allah. Hati orang-orang yang beriman akan dipenuhi dengan kecintaan kepadanya, bahkan terhadap makhluk secara keseluruhan. Lalu lisan itu pun berucap sebagai refleksi dari kondisi hati yang tentram. Berbeda, sahabat tafsir Quran rahmati Allah, dengan orang yang jauh dari Allah,
yang hatinya tidak akan pernah berzikir kepada Allah, yang tidak ada di dalamnya rasa cinta dan pengetahuan tentang zat, tentang sifat Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, hati itu akan selalu menjauh dari Allah. Dan lidah pun terasa kaku untuk menyebut nama-namanya yang mulia, yang agung. Dan lebih ironisnya lagi, lidahnya itu bahkan penuh dengan cacian dan celaan, ya, serta makian. Nauzubillah min zalik. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, itulah salah satu ciri, ya, adanya perubahan pada panggilan Nabi Yusuf terhadap putra-putranya setelah mulai hati mereka ini, ya, tersentuh, mulai hati mereka ini terbuka terhadap nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu titik poin lagi yang sangat krusial ketika Nabi Yakub mengatakan alaihi tawakkaltu wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Nah, ini pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya, fungsinya sangat luar biasa. Bahwasanya dengan adanya tawakal itu, ya, hendaknya menunjukkan adanya perhatian terhadap betapa besarnya persoalan tawakal kepada Allah ini. Sebab tawakal ini adalah, ya, gabungan ilmu dan amal sekaligus. Ketika seorang hamba benar-benar mengetahui bahwa hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan bahaya, ya, maka tawakal yang terbesar adalah bertawakal kepada Allah dalam merealisasikan penghambaan atau ubudiyah sang hamba terhadap Rabb-Nya Jalla Jalaluh. Ya, dan tawakal yang seperti ini adalah tawakal yang dilakukan oleh para nabi dan para walinya. Subhanallah. Ya, dalam rangka apa? Menolong agama Allah. Sedangkan akhir daripada tawakal ini adalah bertawakal kepada Allah dalam upaya masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ketahuilah, tidak mungkin seorang akan dimasukkan ke dalam surga karena amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini termasuk engkau juga? Ya Rasul, maka Rasulullah menjawab, ya termasuk aku, kecuali Allah melimpahkan kasih sayang dan karunia-Nya kepadaku. Subhanallah. Maka sahabat Rasulullah dirahmati Allah, beliau perintahkan anak-anaknya, juga semua makhluk untuk bertawakal kepada Allah, agar ditiru oleh seluruh manusia. Sehingga dengan demikian beliau mendapatkan pahala dari nasihat yang telah disampaikan. Allah menukil kata-kata Nabi Yakub itu dalam Al-Quran agar manusia meniru sikap beliau, agar mereka hanya bertawakal kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Mereka juga menyuruh manusia untuk bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan agama mereka, karena tawakal adalah satu ketaatan yang terbesar. Bahkan dia merupakan salah satu rukun, ya, yang menopang keimanan kita, yaitu percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tawakal itu hilang dari hati nurani, maka hilang pula lah keimanan secara keseluruhan. Jika tawakal di dalam hati kita berkurang, maka berkurang pula lah keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat tafsir Quran, tawakal itu juga menyangkut usaha merealisasikan ubudiyah kepada Allah. Karena tawakal kepada Allah adalah suatu upaya agar kita ditetapkan pada jalan yang benar. Dengan demikian, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bersifat zahir. Rasulullah SAW pernah perintahkan sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal membaca doa setiap selesai melaksanakan sholat. Ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu ya Rabb. Maka segala apa yang ada di sisi Allah tidak akan pernah didapat kecuali, ya, beribadah kepadanya, dan beribadah kepadanya tidak akan didapat kecuali dengan memohon pertolongan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.